Halo warga sedulur Banten, senang sekali kami kembali hadir menyajikan informasi seputar kegiatan pemerintah Provinsi Banten selama sepekan dalam Banten Sepekan. Kita masuk ke informasi pertama. Kukuhkan 80 desa atau kelurahan sadar hukum. Penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar berharap Provinsi Banten menjadi pilot proyek kepastian hukum yang akan berdampak pada peningkatan investasi. Desa Sadar Hukum adalah sebuah upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat desa terhadap hukum yang berlaku di Indonesia dan bertujuan untuk memperkuat pemahaman masyarakat desa mengenai hak dan kewajiban mereka berdasarkan hukum, meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku sehingga tercipta kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, tertib, damai, dan sejahtera. Kepala Kanwil Kemenkumham Banten Dodot Adi Kuswanto menambahkan, peresmian desa atau kelurahan sadar hukum dan pengukuhan desa atau kelurahan binaan sadar hukum ini telah lama dinantikan oleh masyarakat Banten. Desa atau kelurahan sadar hukum di wilayah Provinsi Banten saat ini telah berjumlah 125 desa atau kelurahan sadar hukum. 80 desa atau kelurahan binaan sadar hukum yang dikukuhkan di tahun 2024 ini meliputi Kabupaten Tangerang sebanyak 14 desa dan kelurahan, Kota Tangerang sebanyak 10 kelurahan, Kota Tangerang Selatan sebanyak 10 kelurahan, Kota Serang sebanyak 10 kelurahan, Kota Cilegon sebanyak 10 kelurahan, Kabupaten Pandeglang 16 desa dan kelurahan, serta Kabupaten Lebak sebanyak 10 desa dan kelurahan. Pedoman pembentukan dan pembinaan desa atau kelurahan sadar hukum, di mana desa atau kelurahan telah memenuhi 4 indikator penilaian, meliputi dimensi akses informasi hukum, dimensi akses implementasi hukum, dimensi akses keadilan, dan dimensi akses demokrasi dan regulasi. Kami berhasil mewawancarai Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kemenkumham Banten, Medi Firmansyah. Sebuah desa atau kelurahan itu ditetapkan sebagai desa atau kelurahan sadar hukum itu ada 4 dimensi. Pertama adalah dimensi akses informasi hukum, terus dimensi akses implementasi hukum, kemudian dimensi akses regulasi, kemudian akses keadilan bagi masyarakat. Itu adalah 4 dimensi yang harus dimiliki oleh desa atau kelurahan untuk ditetapkan sebagai desa sadar hukum. Desa sadar hukum ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan HAM, untuk terus mendorong kesadaran hukum bagi masyarakat. Jadi kalau kita bicara tentang hukum itu kan ada 3. Pertama adalah mengetahui hukum itu, kemudian memahami hukum itu, dan kemudian melaksanakan dari sebuah hukum itu, baik itu hukum positif maupun hukum sosial lainnya. Nah, desa sadar hukum ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan kesadaran masyarakat terhadap hukum, sehingga tercapailah tujuan hukum itu sendiri. Ada ketertiban di masyarakat, ada kedamaian, dan yang pada akhirnya tentu saja ketika itu tercapai, nilai-nilai ekonomi dan investasi juga jalan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. RPJPD Provinsi Banten tahun 2025 hingga 2045 merupakan wadah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan mempertahankan kemajuan berkelanjutan sesuai dengan visi misi nasional menuju Indonesia Emas 2045. Hal itu diungkap Al-Muktabar usai mengikuti rapat paripurna DPRD Provinsi Banten dengan agenda pengambilan keputusan tentang persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah usul gubernur tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD tahun 2025 hingga 2045. Al-Muktabar menambahkan, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, pengembangan sumber daya manusia menjadi modal dasar, sehingga sektor pendidikan, kesehatan, digitalisasi pemerintahan, pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan bangga buatan Indonesia menjadi konsentrasi percepatan pembangunan di Provinsi Banten. Juru bicara Pansus II DPRD Provinsi Banten Iip Makmur menyampaikan, secara substansi, materi muatan RPJPD Provinsi Banten 2025 hingga 2045 telah diselaraskan dengan RPJPN tahun 2025-2045 dengan memperhatikan perkembangan dan isu pokok pembangunan global dan nasional, mulai dari segi ekonomi, lingkungan, sampai tingkat kualitas manusia, di antaranya dalam pemenuhan kebutuhan dasar, hak asasi manusia, dan pembangunan berkeadilan termasuk pengentasan kemiskinan.
Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar optimis memasuki masa tahapan Pilkada 2024. Keamanan dan ketertiban masyarakat Provinsi Banten selalu terjaga dengan baik. Demikian ditegaskan Al-Mukhtabar usai menghadiri pisah sambut Kepala Kepolisian Daerah Banten dari Irjen Pol Abdul Karim kepada Irjen Pol Suyudi Aryoseto. Dalam kesempatan tersebut, Al-Mukhtabar menyampaikan ucapan selamat kepada Irjen Pol Abdul Karim yang mendapatkan promosi dari Kapolda Banten menjadi Kepala Divisi Propam Polri. Al-Mukhtabar juga menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan pengabdiannya kepada masyarakat Banten. Kepada Irjen Pol Suyudi Aryoseto, Al-Mukhtabar mengucapkan selamat datang dan selamat menjabat sebagai Kapolda Banten yang baru. Irjen Pol Abdul Karim mengaku selama menjalankan tugas sebagai Kapolda Banten, ia sangat terkesan dengan masyarakat Banten. Ia meminta doa dari seluruh masyarakat untuk bisa menjalankan tugas dengan amanah pada jabatan barunya sebagai Kadif Propam Polri. Sedangkan Kapolda Banten yang baru, Irjen Pol Suyudi Aryoseto, dalam sambutannya berharap diterima masyarakat Banten sehingga dapat bekerja sama, berkolaborasi dan berkoordinasi dalam menjalankan tugas sehingga Banten selalu menjadi wilayah yang aman, tertib dan kondusif. UHC pada sistem pelayanan kesehatan masyarakat Provinsi Banten capai 99%. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar diganjar penghargaan. Penyerahan penghargaan Universal Health Coverage atau UHC yang mengusung tema 1 dekade program JKN KIS untuk negeri sebagai wujud nyata komitmen pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Penghargaan diberikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin kepada 33 provinsi dan 452 kabupaten kota atas dedikasi dan komitmen tinggi dalam mewujudkan pelayanan kesehatan berbasis UHC dengan cakupan perlindungan JKN KIS minimal 95% dari jumlah penduduk. Dengan cakupan UHC Provinsi Banten yang sudah mencapai 99%, artinya pelayanan kesehatan masyarakat semakin terjamin, baik dari sisi akses kemudahannya, pelayanannya, maupun kualitasnya. Terkait dengan jangkauan daerah terpencil yang menjadi amanah Wakil Presiden, Al-Mukhtabar mengungkapkan diperlukan konsentrasi atau fokus kerja yang serius untuk menjangkau daerah terpencil di Provinsi Banten tersebut, baik di daerah pedesaan, pegunungan, maupun yang tinggal di kepulauan. Dalam arahannya, Wakil Presiden Republik Indonesia mengatakan, UHC merupakan konsep pembangunan kesehatan global yang memastikan setiap individu memiliki akses pelayanan kesehatan secara merata dan berkeadilan melalui JKN. Gunawan Rismanto resmi dilantik sebagai penjabat Bupati Lebak oleh penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Pelantikan dilaksanakan berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pemberhentian dan pengangkatan penjabat Bupati Lebak Provinsi Banten. Pada sambutannya, Al-Mukhtabar mengatakan, dalam surat keputusan Menteri Dalam Negeri ditegaskan kepada penjabat Bupati Lebak terdapat tugas yang harus dilaksanakan, salah satunya yaitu memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Lebak tahun 2024, menjaga netralitas ASN, serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur paling sedikit 3 bulan sekali. Al-Mukhtabar menambahkan, sangat banyak hal utama yang harus dipersembahkan kepada masyarakat, mulai dari mempercepat kesejahteraan masyarakat, peningkatan ekonomi, penanganan stunting, hingga berkontribusi penuh dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Penjabat Bupati Lebak, Gunawan Rusminto, yang juga menjabat sebagai Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Banten mengatakan, pada prinsipnya dirinya siap menjalankan apa yang disampaikan pemerintah pusat serta arahan-arahan yang disampaikan penjabat Gubernur Banten, salah satunya menjaga stabilitas di daerah serta menekan angka stunting di Kabupaten Lebak. Demikian Banten Sepekan kami hadirkan untuk Anda warga sedulur Banten. Sampai jumpa di Banten Sepekan selanjutnya.